PCLP Ma'arif Kabupaten Jepara. Jejak perjuangan tokoh pendidikan dari Bangsri, Jepara. Kyai Haji Amin Soleh, seorang ulama yang dikenal sangat kuat dalam memegang prinsip. Mbah Amin juga dikenal sebagai tokoh pendidikan oleh masyarakat Bangsri, Jepara. Terbukti dengan berdirinya MTS, MA, dan Pondok Pesantren Hasyim Asy'ari Bangsri, Jepara. Kyai Amin Soleh lahir pada Senin 20 April 1931, bertepatan 2 Zulhijjah 1349 Hijriah. Beliau putra dari pasangan Kyai Haji Soleh Amin dengan ibu Nyai Hajah Azizah binti Kyai Haji Raden Asnawi Kudus, yang mana Hajah Azizah adalah putri kedua dari Kyai Haji Raden Asnawi Kudus dan ibu Nyai Hajah Hamdana. Kyai Amin Soleh merupakan putra tertua dari 5 bersaudara, yakni Kyai Haji Amin Soleh, Hajah Minhatun Soleh, Hajah Muflihah Soleh, Amnah Soleh, dan Kyai Haji Abdul Mujib Soleh. Sewaktu kecil beliau dirawat oleh kedua orang tuanya sendiri, terutama belajar dalam bidang agama hingga berusia 10 tahun. Sampai ayah beliau wafat dan mengharuskan beliau diasuh oleh kakeknya sendiri, yakni Kyai Haji Raden Asnawi. Saat menginjak usia 11 tahun, Mbah Amin mondok di Kajen, Pati. Kemudian Mbah Amin melanjutkan pendidikannya di Madrasah Sanawiyah Taswikut Tulub Salafiyah TBS, Kudus, selama 3 tahun 1945 sampai 1948, dan melanjutkan Madrasah Aliyah pada lembaga yang sama selama 3 tahun, dari tahun 1948 sampai 1951, di bawah bimbingan Kyai Haji Muhammad Arwani Amin. Tidak hanya itu, beliau juga mendalami ilmu-ilmu agama di berbagai pondok pesantren, di antaranya Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, dan Pondok Pesantren di Lasem selama 7 tahun, pada tahun 1951 sampai 1957, di bawah bimbingan Kyai Haji Bedlawi, Mbah Makmun, dan Mbah Maksum. Dari pengalaman Kyai Amin Soleh mencari ilmu, banyak sekali teori-teori pelajaran yang beliau kuasai, terutama dalam bidang agama, yakni ilmu Al-Quran, ilmu Tauhid, ilmu akhlak, ilmu fikih, dan ilmu tasawuf. Hingga akhir tahun 1957, beliau menikah dengan putri dari salah satu tokoh ulama terkenal di desa Bangsri, yakni Nyai Hajah Aizah binti Harun. Menghidupkan mu'alimin mu'alimat adalah perjuangan pertama Kyai Amin Soleh dan Nyai Hajah Aizah untuk membangun semangat pendidikan bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang kurang mampu. Berdasarkan data sejarahnya, pada tahun 1956 Masehi, berdirilah sebuah lembaga madrasah yang awalnya dinamakan Mu'alimin NU. Inilah cikal bakal berdirinya Madrasah Hasyim Asy'ari Bangsri, Jepara, yang merupakan akses lembaga pendidikan tertua tingkat SLTP dan SLTA di Kecamatan Bangsri, Jepara. Bersama istri beliau yang akrab disapa Umi Aisyah, Amin Soleh dengan penuh ketelatenan dan kesabaran, disertai semangat menyebarkan agama Islam. Beliau berdua cari murid dari rumah ke rumah. Alhasil pada tahun ajaran pertama
murid asuhan beliau hanya berjumlah 12 orang, namun yang menamatkan belajarnya hingga akhir berjumlah 9 orang. Meskipun muridnya berjumlah minim, tidak menyurutkan semangat untuk mengajarkan ilmu-ilmu beliau kepada muridnya. Beberapa tahun kemudian, beliau berdua tergerak pula mendirikan madrasah mu'alimat, madrasah yang menampung murid-murid khusus kaum hawa perempuan, yang murid pertamanya hanya berjumlah 6 orang. Hal yang unik dan yang patut dicatat adalah sarana tempat belajar para murid mu'alimin dan mu'alimat. Pada tahun ajaran pertama, para murid mu'alimin menempati masjid madrasah yang berada di Terminal Bangsri, Jepara. Lambat laun, murid-murid terus bertambah. Makin tahun kedua, 1958 menempati geladak yang bangunannya di atas sekolah. Dan tahun ketiga, tepatnya di tahun 1959, menggunakan masjid madrasah sebagai tempat pembelajaran, menempati teras rumah Sayyid Abdullah untuk para murid mu'alimat. Karena tuntutan kondisi, maka mu'alimin mu'alimat diubah namanya menjadi MTS Hasyim Asy'ari Bangsri Jepara. Tepatnya tahun 1971 Masehi, dan dilanjutkan Madrasah Aliyah Hasyim Asy'ari Bangsri Jepara pada tahun 1979. Yang lebih istimewa dari madrasah ini adalah kurikulum yang dikenakan. Selain menggunakan kurikulum pemerintahan, juga menggunakan kurikulum tahasus. Pengalaman Kiai Haji Amin Soleh belajar dari pesantren ke pesantren ternyata mengilhami untuk mendirikan pondok pesantren. Hal ini dilakukan beliau karena merasa banyak bahwa pendidikan agama perlu ditingkatkan. Tokoh yang memilih semangat untuk mewujudkan dan mencetak kader-kader aswaja ini mendirikan pondok pesantren impiannya pada tahun 1967 atau 1968 dengan jumlah santriwan 9 orang dan 2 santriwati. Pada awalnya pondok pesantren ini menempati ruang tamu Mbah Haji Harun, ayah dari Umi Aizah, yang disekat dengan kepang, sedangkan santriwati menempati kamar bagian belakang. Berangsur-angsur dari tahun ke tahun, pondok pesantren mengalami perubahan, baik jumlah santrinya maupun bangunan gedung. Beliau juga memiliki satu tujuan penting dalam mendirikan pondok pesantren ini, yaitu memenuhi kebutuhan masyarakat dalam usaha mengembangkan pendidikan Islam, terutama bagi keluarga Nahdlatul Ulama di Bangsri, Jepara. Sejak mulai berdirinya, Kiai Haji Amin Soleh mempersiapkan peserta didik, santri maupun mendalaminya, menghayati dan mengembangkan ajaran Islam secara utuh dan dapat mengabdikannya kepada masyarakat. Ada 2 karakter kepribadian yang ingin beliau tanamkan kepada santri. Pertama, sifat akram lebih mulia. Kedua, sholih, yakni pribadi yang mampu menjalankan peran sebagai khalifatullah di muka bumi ini. Dalam pengadaran terhadap para santri, Mbah Amin Soleh sangat disegani karena dalam pengajarannya beliau menyampaikan dengan penuh kesabaran dan penuh keikhlasan, serta kedisiplinan yang beliau contohkan, sehingga para santri mudah dalam menyerap ilmu yang beliau sampaikan. Pernah pada waktu ada masalah tentang pelanggaran peraturan pondok pesantren, yakni larangan merokok dalam lingkup pondok pesantren. Kebetulan
Pada saat itu putra beliau sendiri juga ikut melanggarnya bersama santri lainnya, maka putra beliau juga ikut ditakzir atau dihukum sesuai peraturan yang ada di pesantren tersebut. Dalam hal ini beliau telah melaksanakan tindakan yang adil, damai dalam memberikan hukuman walaupun terhadap putranya sendiri. Pada tanggal 14 Ramadan 1432 Hijriah, Mbah Amin menghembuskan nafas terakhirnya. Beliau dimakamkan di pemakaman Suromoyo, Desa Kedung Lemper, Bangsri, Jepara. Para kiai dan ormas Islam serta pejabat dari Jawa Tengah dan Jepara juga turut menghadiri pemakaman Mbah Amin Soleh. Beliau meninggal dunia pada usia 71 tahun dan meninggalkan seorang istri dan 7 buah hatinya, yaitu Lulu Amnah Fitriati, Lili Ummi Nasriyah, Muhammad Izzuddin Amin, Muhammad Nuruddin Amin, Muhammad Atiqur Rahman, Muhammad Zainal Umam, dan Aliyatul Munah. Sebelum wafat beliau sempat menuliskan karangan kitab Al-Qawaidu Al-Luqluyah yang sampai saat ini masih dikaji oleh para santri-santrinya. Banyak sekali keteladanan Kiai Haji Amin Soleh yang harus kita tiru. Semangat dan jasanya dalam memperjuangkan pendidikan dan menyebarkan agama Islam tak ada surat-suratnya. Maka dari itu kita selaku generasi muda perlu untuk meneruskan perjuangan beliau yang telah dirintis dari nol hingga sekarang, yaitu menjadi kader-kader baru Nahdlatul Ulama yang berakhlakul karimah dan membantu masyarakat kurang mampu merasakan pendidikan yang sama seperti kita.